Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang di malam Ahad kita seperti biasa melanjutkan ensiklopedia fikih sholat, di mana kita masih tentang perkara-perkara sujud ya. Sini sedikit dibahas tentang keutamaan sujud. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidak seorang pun dari umat ini melainkan aku pasti mengenalinya pada hari kiamat. Jadi setiap umat ini seorang-seorangnya pasti Nabi akan kenal ya gitu. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Sebagian sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali mereka di tengah-tengah banyaknya manusia wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, fi kasratil khalaiki, ya tengah banyaknya makhluk atau manusia ya yang di sana ya. Qala ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun buhmun wa fiha farasyun agarru mahajjalun ama kunta ta'rifuhu minha. Beliau balik bertanya, katakanlah padaku, misalkan engkau memasuki sekawanan kuda hitam yang legam ya. Contoh nih ya, kuda hitam yang legam, lalu di sana ada seekor kuda dengan wajah dan kaki-kaki putih. Bukankah engkau bisa membedakannya? Qala bala. Mereka menjawab ya. Qala fa inna ummati yaumaidin gurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudu'i. Sungguh wajahnya putih karena sujud dan kedua tangannya bercahaya karena wudu. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang senantiasa kita dengar ya, dan sudah masyhur ya, sudah terkenal di antara kita. Bagaimana Rasul mengenali seorang-seorang dari kita sebagai umatnya. Padahal saat itu bagaimana banyaknya manusia ya. Banyaknya manusia, tapi Nabi bagaimana bisa membedakan bagaimana Nabi bisa membedakan mana yang umatnya, mana yang bukan. Contoh, beliau ibaratkan ketika kita memasuki sekawanan kuda hitam legam, lalu di sana ada seekor kuda dengan wajah dan kaki-kaki yang putih. Pasti kita bisa mengenalinya ya gitu. Bisa membedakan
Ya. Karena itu apa saja yang dikenali dari umatnya, yaitu wajah yang putih karena sujud, ya, dan bercahaya karena wudhu, ya. Jadi bagaimana umatnya itu dikenali dengan bekas sujudnya, bekas sujud yang dia amalkan setiap harinya. Umatnya itu dikenali ini yang senantiasa bersujud, ya gitu. Bersujud tentunya bukan hanya sujud saja, tapi sholat maksudnya kan, ya, karena sujud ya hanya satu bagian, ya, tapi disebutkan demikian untuk menyebutkan keutamaan sholat itu sendiri, ya. Dan juga disebutkan di riwayat yang lain bekas wudhunya, ya. Bekas wudhunya di wajah, ya. Kalau di sini kedua tangannya bercahaya karena wudhu, ya. Jadi ikhwatu fillah, tentunya ini sebuah hadis yang benar-benar mengajak kepada kita untuk semakin paham, ya. Paham itu makna sujud dan juga dalam berwudu, ya. Bukan hanya mengamalkan, tetapi bagaimana tentunya memahami hikmah dari sujud dan juga diantaranya ya wudu, ya, dari sholat, dari wudu itu, ya. Itu akan selalu ada hikmahnya, ya. Dirara kesana aja, dirara sana aja, dirara sana aja, di sana itu tuh sama Basiti aja di sana. Itu, ya. Sehingga tentunya menumbuhkan ketaatan pada diri kita, ya. Karena bagaimana tanha anil fahsya'i wal munkar itu tertanamkan dari sujud dan juga diantaranya ya gerakan-gerakan sholat, ya. Seseorang jadi lebih hati-hati, ya, gitu. Dan bagaimana wudhu juga tentunya terdapat hikmah tersendiri, ya. Hikmah di mana bukan hanya secara zahiri, ya, secara tampak, tapi bagaimana makna bersuci, ya, bersuci ketika akan ibadah, ya, gitu. Beliau bersabda di hadis yang lain, ketika Allah berkehendak merahmati sebagian penghuni neraka, Allah memerintahkan pada malaikat agar mengeluarkan orang yang pernah beribadah kepada Allah, ya. Dikeluarkan dari neraka orang yang pernah beribadah kepada Allah, ya. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Para malaikat itu mengenali mereka dengan bekas-bekas sujudnya, gitu, ya. Jadi bekas sujud itu dikenali, ya. Itu orang yang keluar dari neraka. Iya.
Jadi tidak akan bisa yang namanya bekas sujud itu dibakar ya. Karena Allah mengharamkan neraka memakan bagian tubuh yang mana? Yang ada bekas sujudnya. Jadi bagian tubuh yang terkena atau yang punya bekas sujud ya tidak akan bisa dibakar ya. Tapi menjadi bukti ya bagaimana orang yang nantinya keluar dari neraka karena bekas sujudnya ya. Lalu mereka keluar dari neraka. Seluruh bagian tubuh anak Adam dilalap api. Ya, ini bagi penghuni neraka ya. Ini penghuni nerakanya dari orang-orang mukmin tentunya ya. Mukmin yang bermaksiat ya, yang berdosa. Ya. Selain bagian tubuh bekas sujud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Sebuah hadis yang tentunya jadi pelecut bagi kita ya. Akankah kita termasuk orang yang golongan mana gitu ya? Apakah kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya gitu. Yang 70.000 tapi berkelipatan sebenarnya itu ya, enggak 70.000 aja ya. Itu harus dijelaskan dengan riwayat yang lain ya. Kita sudah dibahas pernah dibahas ya, walaupun tidak divideokan ya, yang direkam. Itu sudah pernah kita bahas 6 pertemuan ya. Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. 70.000 ya. Tapi ada kelipatannya. Setiap kelipatannya si 70.000 itu kalau nggak salah 1.000-nya gitu. Jadi tanpa batas. Jadi bukan 70.000 saja ya. Nah, kita terlalu ke satu hadis yaitu yang 70.000 kebanyakan gitu kan. Padahal ada hadis yang lain sebenarnya yang menyebutkan dari 70.000 itu kelipatannya 1.000 itu. Jadi nggak cukup dari satu hadis ya gitu. Nah makanya pemahaman hadis itu harus benar-benar lengkap. Kita tambah lagi gitu ya gitu. Siapa jadi bisa jadi itu ada hadis yang dikuatkan atau dijelaskan oleh hadis yang lain ya gitu. Terus golongan yang selanjutnya adalah bagaimana golongan yang masuk neraka terlebih dahulu kemudian dikeluarkan dari neraka ke surga ya gitu. Ada juga yang dia dihisab tapi hisabnya kan hisab yang ringan ya, hisab yasiro, hisab yang mudah gitu ya. Itu yang riwayat Aisyah itu. Bagaimana orang mukmin yang dihisab dengan hisab yang mudah gitu ya. Dan qadarullah bagaimana kebaikannya itu lebih berat daripada kejahatannya gitu. Sehingga dia masuk surga ya gitu. Walaupun tentunya dihisab, tetap dihisab ya. Diperhitungkan, ditimbang ya. Tapi dia masuk surga gitu. Tuh ya. Tapi ya golongan keempat, ya golongan orang kafir ya berbahaya ya. Di neraka selama-lamanya ya gitu. Itu ya. Itu kita golongan yang mana ya gitu. Ya minimal yang hisapnya yang mudah ya gitu. Ya gimana? Gimana? Ini selain di luar Islam. Ya pastilah. Ya selain Islam itu ya kafir, kita harus yakin ya gitu. Kita harus yakin itu akidah itu ya.
akidah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya sebenarnya. Itu akidah ya. Karena kan Islam itu dinul haq ya. Harus yakin akan kebenaran Islam ya gitu. Wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli kan gitu. Jelas kan gitu. Dinil haq ya. Umat Nabi Musa kan ya. Nah. Ya kalau zaman Nabi Musa orang-orang yang taat dari kalangan Bani Israel misalnya, yaitu mereka ya orang yang beriman gitu. Beriman. Iya. Sesuai dengan apa umatnya para nabi masing-masing gitu ya gitu. Tapi ya setelah Nabi Muhammad diutus, ya jelas harus mengikuti risalahnya Nabi Muhammad gitu ya gitu. Iya. Nah, ada di sini kan disebutkan tentang golongan orang yang masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan dari neraka ke surga ya. Salah satunya mereka tertolong ya karena bekas sujudnya ya gitu. Ini keutamaan ya tentunya. Kita perbanyak sujud ya, perbanyak sholat tentunya, sholat sunnah tentunya ya. Sholat sunnah diantaranya perbanyak sholat sunnah ya. Itu ya. Perbanyak dari segi kuantitasnya ya dalam jumlah rakaat ya. Ya sesuai dengan contoh Rasulullah ya. Sesuai dengan hadis ya. Dan juga dari segi kualitasnya ya, kualitas khusyuan ya gitu. Bagaimana di pelajaran yang lalu berlama-lama dalam sujud itu sangat dianjurkan ya. Ya kalau sholat sendiri sebagai munfarid misalnya atau sholat sunnah lah gitu. Ya berlama-lama dalam sujud ya gitu. Itu sangat utama. Gitu ya. Walaupun ya kita membacanya cuma subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi perbanyak ya, perbanyak terus-menerus ya, ulang terus gitu. Enggak dibatas 3 kali, enggak ada batasan 3 kali, enggak ada. Boleh. Nabi itu kan kadang sampai 11 kali atau lebih gitu. Ya enggak mesti ganjil. Terus-menerus saja gitu kan, ucapkan. Ketika kita mampu ya subhana rabbiyal a'la terus ucapkan terus gitu ya, tanpa batas gitu ya. Sampai ya kita berlama-lama tentunya sampai kita memahami juga apa yang kita baca ya gitu. Itulah yang akan menolong kita di akhirat sebagai pemberat timbangan kita ya. Pemberat timbangan kita di akhirat ya, dengan perbanyak sujud ya. Nah demikian tuh tentang keutamaan sujud ya. Dan nanti pelajaran selanjutnya tentang bagaimana sujud di atas tanah dan di atas hamparan ya. Kemudian bagaimana caranya bangkit atau bangun dari sujud ya, atau bangun dari sujud itu kan bisa ke duduk dua antara dua sujud dulu ya, itu yang nanti dibahas juga ya sebelum nanti ke rakaat selanjutnya ya. Dan juga ya sampai situ aja ya, sampai bangun dari sujud ya kalau tentang sujud ya. Nanti kalau yang duduk di antara dua sujud berarti bagaimana tata caranya itu ada beberapa ya. Ada yang duduk
di antara dua sujud bagaimana tata caranya ya. Dengan iftirosh bagaimana tata caranya gitu ya. Kemudian bagaimana letak tangan juga ketika iftirosh ya. Ya. Jadi di sini menjeluruskan ya. Apa bedanya iftirosh dengan duduk di antara dua sujud ya itu. Beda itu ya, gitu ya. Jadi setelah sujud itu kan duduk di antara dua sujud itu bukan artinya namanya duduk iftirosh ya gitu. Duduk iftirosh itu cara duduk ya. Bedakan ya. Jadi duduk di antara dua sujud bukan sama dengan duduk iftirosh ya gitu. Ada ya. Duduk iftirosh itu cara duduk gitu ya gitu. Sebab nanti duduk iftirosh juga ada di tasyahud awal gitu. Duduk iftirosh itu juga ya gitu. Jadi duduk iftirosh bukan duduk di antara dua sujud. Beda itu ya gitu. Iftirosh itu caranya ya gitu. Itu gerakannya ya di kita ya duduk di antara dua sujud gitu. Nah itu harus paham tuh ya gitu. Itu ya demikian. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan senantiasa memberikan kepada kita as-sabat dan juga memalingkan kita ke jalan yang benar terus ya, menyondongkan kita ke jalan yang benar. Itu saja yang bisa dibahas, insya Allah. Kalau besok ada kesempatan tentunya bahas yang lain ya, hadis juga belum ya. Walafikum, walafuminkum, Rabbana atina minal karamah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.